Mengapa Mycobacterium tuberculosis ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan manusia? Nah, untuk kuman Mycobacterium tuberculosis ini tersebut biasanya masuk ke dalam tubuh manusia melalui udara pernafasan lalu masuk ke dalam paru. Nah, kemudian kuman tersebut dapat menyebar ke dalam dari paru ke bagian tubuh lainnya. Nah, melalui peredaran darah. Lalu sistem saluran limfa melalui saluran pernafasan atau bronkus akan melakukan penyebaran langsung ke bagian tubuh lainnya. Nah, sebagian bakteri ini menyerang paru, tetapi dapat juga menyerang organ lainnya. Lalu sumber penularan penyakit tuberkulosis ini, tuberkulosis paru ini, yaitu pada pasien tuberkulosis BTA positif melalui percikan renik dahak yang dikeluarkan dari pasien tersebut. Nah, lalu untuk pertanyaan yang kedua, saya akan menjelaskan substansi kimia apa yang dapat digunakan untuk menghambat pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis. Nah, untuk disinfeksi merupakan substansi kimia yang dapat digunakan dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme termaksud Mycobacterium tuberculosis. Nah, salah satu disinfeksi yang dapat membunuh bakteri tuberkulosis adalah cairan Bacillin. Nah, cairan ini mengandung klor yang tinggi yang berkhasiat sebagai bakterisid kuat yang dalam konsentrasi kecil dapat membunuh bakteri, spora, fungi maupun virus. Selanjutnya untuk nomor 3, bagaimana bakteri Mycobacterium tuberculosis dapat menginfeksi tulang dan menyebabkan TBC pada tulang. Nah, untuk itu pada reaktivitas kuman Mycobacterium tuberculosis ini yang dorman dalam jaringan setelah infeksi primer mulai memperbanyak diri. Nah, peristiwa ini terjadi karena melemahnya daya tahan tubuh manusia. Nah, misalnya karena penyakit atau terjadi imunosupresiensi karena obat-obatan. Nah, pada reinfeksi terjadi infeksi lagi pada individu yang telah mengalami infeksi tuberkulosis primer. Nah, tuberkulosis pasca primer biasanya terjadi pada regio atas paru berupa lesi mulai dari infiltrat kecil sampai kavitas. Nah, dalam waktu 3-10 minggu, lesi ini akan berkembang menjadi tuberkel, yakni suatu granuloma yang terdiri dari sel-sel hidrosit dan sel datia yang dikelilingi oleh limfosit dan jaringan ikat. Nah, granuloma bisa meluas dan bagian tengah mengalami nekrosis dan kemudian perkicauan. Nah, perkicauan ini jika dibatukan akan terjadi kavitas. Nah, kuman Mycobacterium tuberculosis pasca primer juga dapat menyebarkan ke bagian organ seperti pleura, kelenjar getah bening, otak, jantung, saluran cerna, ginjal maupun tulang dan persendian. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4. Hal apa saja yang perlu kita perhatikan dalam penularan infeksi Mycobacterium tuberculosis ini? Nah, untuk hal-hal yang perlu kita perhatikan itu dalam penularan infeksi Mycobacterium tuberculosis ini meliputi infeksi yang termaksud di dalamnya reservoir, sumber dan rute penularan, masa inkubasi, masa dapat menular dan imunitas individu, serta pengendalian infeksi aktif dan pencegahan tersebut. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang perlu diperlihatkan
selanjutnya itu apa ciri khas yang terdapat dalam Mycobacterium tuberculosis. Nah, ciri khas dari Mycobacterium tuberculosis adalah pada dalam jaringan binatang, basil tubercle merupakan batang ramping lurus berukuran kira-kira 0,4 kali 3 mikrometer. Nah, pada perbandingan buatan terlihat bentuk kokus dan filamen. Mycobacteria tidak terdapat diklasifikasikan sebagai gram positif ataupun negatif. Nah, sekali diwarnai dengan zat warna basah, warna tersebut tidak dapat hilang dengan alkohol meskipun telah diberikan yodium. Nah, basil tubercle yang sebenarnya ditandai oleh sifat tahan asam, misalnya 95% etil alkohol yang mengandung 3% asam hidroklorida ataupun asam alkohol. Nah, dengan cepat menghilangkan warna semua kecuali Mycobacteria. Nah, sifat tahan asam ini tergantung pada kapasitas integritas struktur selubung Berlin. Nah, teknik pewarnaan Ziehl-Neelsen ini dipergunakan untuk identifikasi kuman tahan asam pada dahak atau pergolongan jaringan Mycobacteria dapat diperlihatkan dengan fluoresensik kuning jingga setelah diwarnai dengan zat warna fluorokrom. Nah, selanjutnya pada nomor 6 saya akan menjelaskan kapan si kultur Mycobacterium tuberculosis ini dikatakan sensitif. Nah, pada kultur Mycobacterium tuberculosis dikatakan sensitif apabila berdasarkan hasil pengujian kultur resisten Mycobacterium tuberculosis ini terdapat obat uji laboratorium yang telah dinyatakan sensitif. Nah, pada pasien biasanya dikatakan sensitif tuberkulosis itu apabila kuman Mycobacterium tuberculosisnya yang menginfeksi pasien tersebut tidak resisten terhadap keseluruhan antibiotik terutama, yaitu rifampicin maupun streptomycin. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sifat pertumbuhan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada nomor 8 apa yang membedakan bakteri Mycobacterium tuberculosis ini dengan bakteri lain. Nah, pada bakteri Mycobacterium tuberculosis ini, dia itu bakteri yang menjadi penyebab penyakit yang sifatnya itu infeksius. Nah, bakterinya sangat menular. Dengan demikian, maka jika seseorang yang tengah mengidap penyakit Mycobacterium tuberculosis ini diperlukan pengobatan segera. Nah, agar tidak menular ke orang lain yang berada di sekitarnya. Lalu salah satu faktor yang dapat mendukung agar proses pengobatan cepat, tepat, dan baik adalah hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, terhadap sampel tersebut yang berupa dahak ataupun sputum yang diambil dari pasien penderita dengan keluhan yang memperkirakan pasien tersebut bahwa orang tersebut kemungkinan menderita penyakit tuberkulosis paru. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan berapa lama pasien bisa terinfeksi Mycobacterium tuberculosis. Nah, pada masa ketika penyakit ini masuk ke tubuh manusia sampai muncul gejala tuberkulosis, biasanya ini berlangsung antara 2 sampai 12 minggu
Nah, resiko untuk mengembangkan penyakit ini paling tinggi dalam kurun waktu 2 tahun sejak terinfeksi. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana gejala pasien yang terinfeksi Mycobacterium tuberculosis ini. Nah, pada gejala penyakit tuberkulosis ini dapat dibagi menjadi 2 gejala umum, dan gejala khusus yang ditimbulkan sesuai dengan organ yang terlibat. Nah, pada gambaran secara klinis tidak terlalu khas, terutama pada kasus baru. Nah, sehingga cukup sulit untuk menegakkan diagnosis pada secara klinik. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, gejalanya ini terbagi menjadi 2, yaitu gejala sistemik maupun gejala khusus. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai gejala sistemik. Nah, pada gejala sistemik ataupun gejala umum, pasien itu akan merasakan batuk selama lebih dari 3 minggu yang terkadang mungkin disertai dengan bercak darah. Nah, selanjutnya pasien juga akan mengeluh merasakan demam yang tidak terlalu tinggi, tetapi demamnya ini berlangsung lama. Dan biasanya dirasakan itu pada malam hari dan disertai dengan keringat malam. Nah, terkadang juga merasakan serangan demam seperti influenza dan bersifat hilang timbul. Jadi demamnya ini tidak tinggi tetapi berlangsung lama dan hilang timbul. Nah, selanjutnya ada pasien juga merasakan penurunan nafsu makan serta berat badannya juga menurun. Dan yang terakhir, pasien juga pada gejala sistemik atau gejala umumnya ini, pasien juga itu merasakan perasaan yang tidak enak, tidak nyaman, lemah maupun letih. Lalu selanjutnya kita beralih kepada gejala khusus. Nah, pada gejala khusus dari penyakit tuberkulosis ini tergantung lagi dari organ tubuh mana yang terkena. Nah, apabila terjadi sumbatan pada sebagian bronkus maupun atau saluran yang menuju ke paru-paru akibat penekanan kelenjar getah bening yang membesar, akan menimbulkan suara mengi. Nah, suara mengi ini suara nafas melemah yang disertai dengan sesak nafas. Nah, kalau ada juga cairan di rongga pleura atau pembungkus paru-paru disertai dengan keluhan sakit dada maupun nyeri dada. Nah, bila mengenai tulang, maka akan terjadi gejala seperti infeksi tulang yang pada suatu saat akan membentuk saluran dan saluran tersebut akan bermuara pada kulit di atasnya. Pada muara ini akan keluar cairan seperti nanah ataupun nanah. Nah, selanjutnya yang terakhir itu pada anak-anak. Nah, pada anak-anak ini dapat mengenai otak atau lapisan pembungkus otak yang biasa kita sebut seperti dengan meningitis atau radang selaput otak. Nah, gejalanya biasa itu dengan demam tinggi, penurunan kesadaran maupun serta dengan kejang-kejang. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya dan salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.